Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalim wa ala alihi washabihi wasalim ajmain amma ba'd. Selamat siang yang terhormat Ibu Siva, dosen mengampu mata kuliah Kitab Kuning. Selamat siang juga untuk teman-teman KPIA. Adapun topik yang kita bahas adalah kalimat. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tauhid Awwaluddin sebagai moderator pada jalannya diskusi ini. Adapun anggota kelompok kami yaitu Ragil Putri Prasetyo dan Ica Anissa Aprilia. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke pembahasan yang akan dibahas oleh saya sendiri yaitu Muhammad Tauhid Awwaluddin. Pengertian kalimah. Secara etimologi atau bahasa, kalimah mempunyai arti kata, sedangkan secara istilah adalah kata yang mufrad, berdiri sendiri. Dengan kata lainnya, untuk membentuk sebuah kalimat, kalimah sendiri dikatakan mufrad karena kata tersebut berdiri sendiri. Kalimat terbagi menjadi 3, yaitu ada isim, fiil, dan harfu. Isim yaitu kata benda, fiil yaitu kata kerja, dan harfu yaitu huruf. Selanjutnya yang akan dibahas oleh Ica Anissa Aprilia, dipersilahkan. Oke, bagian kalimah yang pertama yakni ada isim. Nah, apa sih isim itu? Jadi isim ini merupakan suatu kata atau kalimah yang merujuk pada suatu makna tertentu. Akan tetapi, dalam hal ini maknanya itu tidak ada hubungannya dengan waktu. Atau bisa juga dibilang isim ini merupakan suatu kata benda. Seperti halnya di dalam bahasa Indonesia, isim atau kata benda ini dapat berupa nama orang, nama benda mati, nama tumbuhan, kemudian nama hewan, dan bisa juga merupakan nama tempat. Nah, selanjutnya yakni contoh dari isim. Nah, bisa dilihat ya di sini ada contoh-contoh isim seperti halnya kitabun, buku, kemudian ada babun, pintu, lalu ada juga ustazun, kemudian dinun. Bahkan contoh dari isim ini juga kan tadi dapat berupa nama orang ya, seperti Ahmad, Jamilah, kemudian Fatimah, itu juga bisa. Adapun nama tempat itu bisa juga nama kota atau nama negara seperti Jakarta, kemudian Indonesia, seperti itu ya. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Ragil Putri Prasetyo, dipersilahkan. Nah, setelah kita tadi membahas tentang isim, maka sekarang kita akan membahas tentang fiil. Fiil itu apa sih? Fiil merupakan suatu kata dalam ilmu nahwu yang menunjukkan suatu makna tertentu, di mana fiil ini berkaitan dengan waktu. Secara bahasa, fiil juga disebut dengan kata kerja, sehingga dapat ditarik kesimpulannya bahwa fiil adalah suatu kata yang menunjukkan sebuah pekerjaan atau perbuatan tertentu yang berkaitan dengan waktu. Contohnya, nasoro, katabu, daroba, jalasa, dan kotala. Nah, fiil ini terbagi lagi menjadi 3. Yang pertama ada fiil madi, yaitu suatu kata kerja yang menunjukkan keterangan waktu lampau. Contohnya kola. Yang kedua yaitu ada fiil mudori, yaitu suatu kata kerja yang menunjukkan keterangan waktu sekarang ataupun di masa yang akan datang. Contohnya yakulu. Dan yang ketiga ada fiil amar. Fiil amar adalah suatu kata perintah atau suruhan. Nah, keterangan waktunya ini bisa sekarang, bisa juga yang akan datang. Contohnya kul. Nah, setelah kita tadi membahas tentang isim, tentang fiil, sekarang kita akan membahas tentang huruf. Huruf dalam ilmu nahwu adalah suatu kata yang tidak memiliki makna sempurna, kecuali jika sudah disambung dengan kata yang lain. Dalam ilmu nahwu, huruf ini dapat digolongkan sebagai
huruf ma'ani. Sekian tadi presentasi kelompok 3. Mari kita ucapkan alhamdulillah. Saya sebagai moderator izin mengundurkan diri. Mohon maaf atas kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.